Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi SketchUp. Untuk yang saya gunakan ini merupakan aplikasi SketchUp tahun 2021. Nah, di tampilan awal kita akan menemukan beberapa pilihan templates. Di sini kita bisa memilih ada yang simple, arsitektural, dan ada unit-unit yang bisa dipilih milimeter, sentimeter, meter, inci, dan lain-lain. Ini bisa kita pilih tergantung preferensi masing-masing. Untuk kali ini saya memilih yang arsitektural milimeter. Baik, nanti akan muncul untuk tampilan awal. Dia akan menampilkan tampilan yang sederhana dengan tools yang tidak terlalu banyak. Oke, jadi di sini saya akan memperkenalkan dulu bagaimana mengoperasikan SketchUp ini dengan pergerakan-pergerakan yang bisa kita lakukan. Nah, gerakan yang bisa dilakukan dalam menggunakan mouse itu klik scroll yang di tengah, diklik dan ditahan itu untuk gerakan rotasi kanan dan kiri, bentar. Kemudian jika kita menggunakan tangan ini, pen atau ketik H di keyboard, ketik H, itu stabil ke kiri dan ke kanan. Untuk scroll ke bawah itu untuk zoom out, dan scroll ke atas itu zoom in. Jadi itu saja untuk pergerakan dari pengoperasian SketchUp itu. Dan untuk menetralkan kembali tangan ini, kita klik select atau spasi atau escape, sama kayak AutoCAD. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan ada sumbu di sini. Sumbu yang warna hijau itu adalah sumbu X, yang warna merah adalah Y, dan yang warna biru adalah Z. Jadi yang warna biru itu untuk menunjukkan ketinggian dari suatu objek. Baik, selanjutnya saya akan memunculkan toolbar karena di sini masih sedikit sekali toolbar. Caranya yaitu dengan view, kemudian toolbars. Di sini kita bisa memilih, ada banyak sekali pilihan. Nah, biasanya itu bisa coba aja satu-satu, misalnya klik kamera. Kira-kira kita butuh tidak? Kalau tidak ya tidak, tinggal dipancentang. Biasanya ada set yang cukup lengkap, namanya large tool set. Sebenarnya dengan menggunakan ini saja, menurut saya sih sudah cukup membantu. Kita taruh aja di sebelah kiri. Dan mungkin jika perlu shadows, ini bisa di drag aja. Kemudian juga views. Nah, ini untuk tampak depan, belakang. Kita lakukan. Oke, itu mungkin cara menampilkan toolbars di SketchUp. Kemudian saya akan memperkenalkan bagian yang sebelah kanan ini di Volt Tray ini ya. Akan saya jelaskan maksudnya apa. Nah, jadi di sini di Volt Tray ini ada banyak pilihan ya, ada entity info, material sampai soft edge. Untuk entity info ini sendiri sama seperti halnya penamaan di layers di AutoCAD. Kita klik, dia akan uncheck, berarti belum kita masukkan namanya. Sini. Kalau misalnya kan ada jendela, ini pasti akan tulisannya jendela karena kita sudah menulis jendela. Hampir sama caranya dengan layers di AutoCAD. Untuk material, di sini kita bisa memilih ada material colors, ada aspal, batu bata, dan lain-lain. Juga ada vegetasi di sini, landscaping, pagar, dan lain-lain. Nah, jika masih kurang banyak materialnya di sini, kalian bisa memilih dari grid material. Ini bisa kita import sendiri pakai browse material for image di komputernya atau laptopnya masing-masing. Nah, jadi kita bisa memasukkan material yang kita inginkan. Jika material di sini belum cocok. Itu sekilas tentang material. Lalu ada komponen. Nah, di komponen ini bisa ada kasur misalnya, atau bench. Ini kita klik aja, kita letakkan di
surface SketchUp ini. Tapi perlu diingat jangan letakkan sembarang, namun harus kalau bisa harus sesuai dengan sumbu antara sumbu hijau, sumbu merah, ataupun sumbu biru jika bangkunya melayang. Kalau di sini dia akan tidak jelas berada di mana. Kalau di sini dia akan melayang. Jadi jika kita letakkan, caranya klik kiri aja sini. Kalau bisa kliknya itu di yang ada titik bulat ungu. Jadi kalau ya, jadi kalau bisa arahkan ke batu yang bersumbu. Klik sekali aja. Itu untuk peletakan dari komponen, dan akan ada banyak sekali komponen di sini. Kita juga bisa searching di 3D Warehouse. Pengen masukkan mobil juga sumbu yang ini di tengah kalau mau pasti. Jadi kita bisa klik sekali lagi untuk menggeser warna sumbu X ataupun sumbu Y. Oke, kemudian style di sini yang tadi kita pilih di awal. Mungkin ada yang ingin default style seperti ini, atau yang urban planning seperti ini, atau ada yang simple. Cuman karena kita mungkin saya contohin saja yang arsitektural, jadi lebih netral warna. Kemudian ada teks. Nah, disinilah untuk menamai sebuah layers. Misalnya ya yang ini kan sedang ada kursornya, yang ini tuh sedang move ya, ada segitiga itu ya. Kita netralkan dengan klik ini. Jadi dia netral kembali. Kita bisa klik sekali. Kita pilih layer untuk add tag itu. Kita tulis bench. Kemudian di bagian entity info yang kita klik ini, kita pilih namanya bench. Jadi dengan begitu dia akan menjadi sebuah layer bench. Begitu pula untuk yang mobil. Jadi kita bisa pilih, kita kasih lagi nama mobil, dan kita klik mobilnya, kita masukkan di entity info mobil. Ya, dia akan menjadi namanya mobil. Ini tujuannya apa? Supaya kita ingin mematikan mobil, mungkin saja file mobil itu terlalu berat, jadi kita ingin mematikan, jadi mobilnya hilang. Atau bench-nya mau kita hilangkan, dan mobilnya hidup juga bisa. Itu guna layer, jadi kita tidak repot dalam meng-hide atau menyembunyikan masing-masing objek jika objeknya sudah terlampau kompleks. Baik, selanjutnya itu masalah shadow. Ini nanti juga akan dibahas mengenai shadow atau bayangan ya. Ya, ada gelap. Biasanya ini akan terlihat jika sudah ada objek, jadi dia akan ada bayangan. Itu selanjutnya adalah scene. Scene ini berupa sebuah tampilan. Nah, ini mungkin nanti akan saya jelaskan. Dan instruktor ini tujuannya dia akan memberitahu bagaimana cara mengoperasikan sebuah objek yang kita pilih di tool sebelah kiri. Ya, ini itu perkenalan mengenai tools yang di sebelah kanan. Oke, saya ingin mencoba yang lebih kompleks, jadi ini kita hapus dulu. Jadi ada yang namanya komponen. Kita perlu untuk yang simple dulu, kita cari aja objek yang sudah pernah dibuat. Itu di 3D Warehouse. Coba kita ketik ruang tamu atau ruang kamar tidur ya. Enter. Nanti 3D Warehouse akan mencari sendiri, atau juga kita bisa membuka browser ya, ketik 3dwarehouse.com. Nah, ini kita bisa memilih kamar tidurnya yang sekiranya cocok. Misalnya ini ya.
klik biasa, klik kiri. Oke, ini ya kamar tidur, kita download. Dan kita ingin memasukkan secara langsung di model SketchUp yang sudah kita buka. Yes. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini sudah ada modelnya. Ini mungkin kita bisa hapus karena dia double ya. Oke, ini kamar tidur yang kita ambil dari 3D Warehouse. Oke, jadi dalam mengoperasikannya coba diklik scroll ke depan, scroll ke belakang, dirotasi dengan tahan klik di scrollnya di tengah-tengah, atau juga ketik H, geser kiri kanan, atau shift juga sama. Shift berbarengan dengan tekan scroll itu akan menjadi H juga. Oke, gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah objek kamar tidur, dari sini saya bisa mengajarkan mengenai scene. Jadi misalnya scene itu maksudnya adalah jika kita ingin menampilkan sisi depan, itu kita bisa klik tambah di scene, dan kita tulis di name-nya sisi depan misalnya, ketik enter. Oke, jadi akan muncul di sini. Kemudian kita mau ambil di sini, misalnya. Oke, kita klik tambah lagi, kita tulis perspektif samping. Jadi kita bisa enter, dan jangan lupa diklik kanan dan update. Sehingga dengan begitu jika kita klik sisi depan, dia akan berubah ke yang kita tentukan tadi. Jika kita klik perspektif samping, dia akan berubah jadi perspektif samping. Itu maksudnya scene. Jika kita mungkin mau pilih lagi scene yang ingin kita tambah, itu bisa kita arahkan juga, mau misalnya pakai scroll ya, tekan scroll barengan dengan shift untuk menggeser. Misalnya kita ingin fokus ke AC dan kaligrafinya misalnya, itu kita kaligrafi, kita klik enter, jangan lupa di sini klik kanan dan di update, sehingga scene kita sudah jadi. Itu maksud dari scene. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana membuat tampak depan, belakang, kanan, kiri. Itu kita bisa memilih dari sini. ISO, top, kemudian front, right, back, dan left. Atau bisa memilih di view, kemudian kamera, standar views, bisa dipilih. Ya, misalnya tampak depan atau front. Nah, seperti ini, cuman dia belum menjadi 2 dimensi caranya, karena dia masih memiliki sisi-sisi volume ke dalam gitu ya. Ada sisi memiliki sisi Z. Jadi masih ada ruang. Caranya klik kamera parallel projection, sehingga dia akan menjadi 2 dimensi. Untuk menggerakkannya cukup gunakan H atau pen ini untuk ke kiri dan jangan di scroll. Kalau di scroll dia akan berubah menjadi perspektif kembali. Oke, ini udah tampak depan. Caranya kita bisa bikin scene baru. Cara cepatnya klik kanan, add, klik kanan, rename, tampak depan, klik enter, klik kanan, dan update. Oke. Selanjutnya kita ingin tampak kanan misalnya. Tampak kanan, ini bisa juga dipilih di sini. Kanan itu adalah right. Nah, ini tampak kanannya. Klik kanan lagi supaya dia agak bagus ya di tengah. Kita klik kanan lagi, add itu artinya akan tambah ya.
add, ke kanan rename, ini tadi tampak kanan, enter kanan dan update. Jadi sini jadi ada Pak dan Pak. Oke, mungkin itu masalah dari tampak. Nah, jika kita ingin mengembalikan ke masalah perspektif, kita tinggal klik kamera perspektif. Oke. Nah, di sini ada satu hal penting juga yang ingin saya sampaikan. Di sini kan dia kedalamannya cukup pendek ya. Jadi kayak tidak terlihat semua. Kalau kita zoom seperti ini, plafonnya nggak kelihatan. Bagaimana supaya kelihatan? Itu ada caranya di view. Kalau kamera field of view. Coba lihat di sini ada 35 dek. Nah, ini semakin besar deknya, maka kedalaman suatu ruangan akan semakin luas. Coba kita ganti menjadi 75, langsung ketik aja di keyboardnya 75 dan enter. Nah, dia akan lebih dalam. Nah, kita ketik lagi menjadi 30, enter, dia akan mendekat lagi. Jika kita tulis 10, dia akan lebih mendekat lagi. Itu gunanya untuk memudahkan kalian memilih scene di ruang-ruang yang sempit, misalnya WC itu kan sempit dan ingin menonjolkan furniture yang unik, jadi bisa saja decknya kita tambah menjadi 75 atau 70 gitu. Kamera field of view 70 misalnya. Nah, jadi kan lebih bisa luas ya melihatnya, lebih luas dibandingkan kita kamera field of view 30 atau 35. Nah, jadi kurang oke gitu ya, terlalu ngezoom. Ya, mungkin itu masalah perkenalan awal SketchUp. Terima kasih.